Laptop gaming Core i9 termurah di bawah 20 juta. Apakah ini too good to be true? Apa aja yang dipangkas? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Dari judul dan thumbnail mungkin sudah kelihatan, laptop gaming Core i9 termurah di bawah 20 juta ini adalah Acer Nitro 5. Kodenya AN515-57. Desain laptopnya ini bisa dibilang di tengah-tengah. Gaming banget enggak, simple juga enggak. Tapi di bagian belakang laptopnya ada aksen merah seperti ini. Lalu di bagian punggungnya juga ada garis tegas yang bikin laptopnya ini kelihatan laptop gaming. Untuk kelas laptop gaming, Acer Nitro 5 ini punya ukuran nggak terlalu besar. Ketebalannya sekitar 2,4 cm dan beratnya di 2,3 kg. Desainnya bisa dibilang bulky, tapi itu wajar. Karena laptop ini harus punya banyak ruang untuk heat manajemennya, biar nggak lemot. Untuk portnya di sebelah kanan ada port full size HDMI, ada USB Type-A Gen 2 yang support power off USB charging, dan satu port USB Type-C 3.2 Gen 2. Di sebelah kiri ada Kingston lock, port LAN Gigabit Ethernet, 2 USB Type-A 3.2 Gen 1, dan jack 3,5 mm. Dan untuk port chargingnya ada di bagian belakang. Ini nice banget, bisa bikin meja kalian jadi lebih rapi. Acer Nitro 5 ini ditenagai oleh Intel Core i9 11900H dengan 8 core dan 16 thread dan clock speed up to 4,9 GHz. Kalau kita lihat prosesornya ini sudah prosesor jajaran kelas atas dari Intel, jadi pasti performanya akan sangat bagus. Dan untuk grafik cardnya menggunakan RTX 3060 GDDR6 dengan maksimum VRAM di 6 GB dan untuk maksimum wattnya ada di 95 watt. Untuk RAM-nya sendiri single channel 16 GB DDR4 dengan speed 3200 MHz. Tapi saranku kalau kalian ada budget lebih, mending segera upgrade ke dual channel atau jadi 32 GB supaya mendapatkan performa maksimal dari laptop Acer Nitro 5 ini. Dan untuk storage-nya menggunakan SSD 512 GB NVMe Gen 3. Untuk layarnya memiliki diagonal layar 15,6 inci dengan panel IPS, resolusi di QHD atau 2K, refresh rate-nya di 165 Hz, dan respon time di 3 millisecond. Screen to body ratio ada di 80%, cukup lega. Dan maksimum brightness-nya ada di 300 nits. Untuk editing sudah lumayan bagus karena memiliki 100% DCI-P3, bukan sRGB ya. Engsel laptopnya sendiri bisa diangkat dengan satu jari. Kalau kata orang ini ciri-ciri dari laptop mahal. Speaker di Acer Nitro 5 ini ya nice to have. Suaranya standar banget. Kira-kira seperti ini kualitas suaranya. Untuk keyboardnya sendiri sudah full size dan sudah RGB dengan 4 state backlight. Cara mengaturnya juga gampang, tinggal pencet Fn plus F9 untuk menurunkan backlightnya dan Fn plus F10 untuk menaikkan backlightnya. Lalu untuk RGB-nya juga bisa diatur dari aplikasi NitroSense yang nanti akan kita bahas aplikasinya. Bagaimana feel-nya? Standar aja sih. Menurutku dibuat ngetik biasa enak-enak aja. Dan suara keyboardnya ini silent. Touchpad-nya ini center to space. Sayang sih, kalau menurutku pribadi aku lebih prefer menggunakan laptop yang touchpad-nya center to body. Tapi please take note, ini selera aja. Bisa aja aku suka center to body, tapi kalian suka yang center to space. Dan menurutku touchpad di Acer Nitro 5 ini kurang lebar. Tapi nggak apa-apa lah, sudah oke touchpad-nya. Pasti yang pakai laptop ini akan jarang menggunakan touchpad, karena lebih mending pakai mouse. Oke, jadi seperti ini kualitas webcam sama mic-nya ketika kalian gunakan untuk online meeting. Ya, nggak terlalu bagus, tapi nice to have aja ada webcam sama mikrofon di laptop ini. Untuk konektivitasnya bagus banget untuk sebuah laptop gaming. Dengan Intel Wi-Fi 6 AX3650i, klaimnya bisa memberikan throughput hingga 2,4 gigabit per second. Tapi kalian harus punya Wi-Fi 6 juga ya, biar bisa memaksimalkan kemampuan dari laptop ini. Sebelum kita masuk ke bagian testing, kita akan membahas dulu NitroSense di Acer Nitro 5 ini. Fitur NitroSense ini bisa diaktifkan dengan klik tombol N di keyboardnya. Di NitroSense ini kita bisa maksimalin performa dari Acer Nitro 5. Dibikin rata kanan pokoknya. Modenya bisa kita ganti ke performance. Biar laptop ini nggak panas, fan speednya juga bisa kita bikin jadi maksimum. Yang suaranya kalau maksimum itu kenceng banget.
Selain itu masih banyak fungsi lainnya. Salah satunya kalian bisa mengatur RGB keyboardnya di laptop ini. Bisa kalian atur sendiri sesuka kalian. Oke, testing di sini aku menggunakan mode rata kanan. Jadi mode performance, fan speed-nya max, dan juga laptop dicolok charger. Pertama kita tes dengan Cinebench R23 dulu, dan kita looping sampai 5 kali. Untuk single core, skor tertingginya ada di run pertama dengan skor 1487. Dan skor terendahnya ada di run keempat dengan skor 1457. Dan untuk multicore, skor tertingginya ada di run kedua dengan skor 9836. Dan skor terendahnya ada di run ketiga dengan skor 8812. Lalu speed SSD bawaannya untuk read mendapatkan skor 3058 MB per second dan write mendapatkan skor 1596 MB per second. Oke, pengetesan selanjutnya di Blender, BMW 27 Scene seperti biasa. Untuk CPU render test butuh waktu 3 menit 52 detik. Dan untuk GPU render test butuh waktu 32 detik saja. Oke, tadi sudah testing secara garis besar untuk benchmarknya. Sekarang kita tes buat main game. Untuk tes gaming, pertama kita tes dari CSGO. Dengan settingan rata kanan, bisa mendapatkan rata-rata di 67 FPS. Dan untuk game Dota 2, dengan settingan rata kanan, bisa mendapatkan rata-rata di 73 FPS. Untuk game ringan seperti Left 4 Dead, bisa mendapatkan rata-rata di 149 FPS. Lalu game PUBG dengan settingan rata kanan bisa mendapatkan rata-rata di 82 FPS. Dan terakhir untuk Shadow of Tomb Raider bisa mendapatkan rata-rata di 68 FPS. Battery test kali ini kita akan putar video playback di Microsoft Edge dengan brightness layar di 40%, sound level di 20%, RGB keyboard nyala, dan laptop di mode auto atau Acer Recommended. Dan untuk pengetesan di unitku ini bisa dibilang sebentar banget ya, hanya 2 jam 38 menit. Tapi ini bisa dibilang wajar karena kapasitas baterai dari laptop Acer Nitro 5 ini hanya 48 kWh. Please take note kalau pengujian barusan itu dilakukan dengan mode standar, jadi nggak ada aku upgrade apa-apa di laptop ini. Laptop ini masih bisa di-upgrade di bagian memori hingga penyimpanan. Ada slot tambahan untuk RAM up to 32 GB. Ada satu slot untuk SSD dan ada satu slot HDD SATA 2,5 inci. Saranku selalu upgrade laptop ini. Paling nggak dari RAM-nya aja. Kalian upgrade jadi 32 GB dual channel. Biar kalian bisa mendapatkan performa maksimal dari laptop Acer Nitro 5 ini. Heat management di Acer Nitro 5 ini bisa dibilang bagus banget. Bagian keyboardnya yang WASD ini sama sekali nggak pernah kerasa panas. Di laptop Acer Nitro 5 ini menggunakan cooling system dengan nama Cool Boost Technology dengan dual fan system dan 4 exhaust. 2 di bagian belakang, 1 di samping kiri, dan 1 lagi di samping kanan. Yang pastinya heat management bagus, performa dari Acer Nitro 5 ini juga ikutan bagus. Dengan harga di bawah 20 juta atau tepatnya di 19.999.000 rupiah, laptop ini bisa dibilang worth price to performance. Spek gahar, performance kenceng, tapi desain ya standar aja sih. Selera lah kalau sudah ngomongin desain. Datang dengan bawaan Windows 11, Office 2021, dan juga garansi resmi dari Acer selama 3 tahun. Tapi di balik itu ada beberapa hal yang dipangkas oleh Acer. Ini agar laptopnya bisa dijual dengan harga murah. Pertama, bezel yang tebal banget. Ini seperti lihat laptop 5 tahun yang lalu. Lalu baterai yang kecil. Dan laptop ini hanya datang dengan RAM 16 GB single channel. Jadi laptop ini cocok untuk siapa? Laptop ini akan cocok buat kamu yang ingin punya device bisa digunakan untuk main game, untuk produktivitas, tapi nggak mau bikin PC sendiri. Tapi mungkin laptop ini kurang cocok buat kamu yang suka pindah-pindah tempat kerja, karena laptop ini lumayan berat. Semoga video review Acer Nitro 5 ini bisa memberikan referensi bagi kalian yang sedang mencari laptop untuk gaming maupun untuk produktivitas. By the way, kalau misalkan kalian ingin support channel ini, kalian bisa belanja dengan link yang ada di bawah. Oke, aku Fori Rakbar. Sampai jumpa di next video. Dadah!